Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi hari ini kita dalam pembelajaran tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kita masuk pada pembelajaran IPS, yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Di antaranya badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, badan usaha milik swasta dengan disingkat BUMS, kemudian koperasi. BUMN, badan usaha milik negara atau disebut perusahaan negara, merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Bentuk BUMN adalah perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMD atau badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang dikelola oleh daerah yang bertujuan membangun perekonomian daerah. Badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu orang atau beberapa orang yang bukan milik pemerintah. Bentuk BUMS adalah firma atau perseroan terbatas atau PT dan persekutuan komanditer atau CP. Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang dan usaha dijalankan dengan satu nama. Perseroan terbatas atau PT adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Pemilik saham mendapatkan dividen. Persekutuan komanditer atau CP adalah usaha yang hanya dijalankan oleh sebagian anggota karena terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Koperasi. Koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun oleh usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Anak-anak, perlu kamu ketahui, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Muhammad Hatta. Bentuk koperasi yaitu ada 5. 1. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Koperasi produksi merupakan koperasi yang memproduksi barang-barang atau menampung hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa merupakan koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan dan pinjam. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan macam-macam usaha. Kita masuk pada keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Anak-anak ibu, perhatikan tampilan berikut. Nama tradisi, peristiwa, makna, dan gambar.
Perhatikan ya, contohnya budaya rasulan dari Gunung Kidul. Peristiwa perayaan setelah panen. Maknanya memupuk jiwa kebersamaan, semangat gotong royong, dan keharmonisan masyarakat. Perhatikan pada tampilan berikut dan gambar. Kamu perhatikan ya dan kamu baca. Seni tari di Indonesia. Setiap tarian di Indonesia memiliki masing-masing ciri khasnya. Iringan sebagai salah satu unsur pertunjukan tari sangat penting. Iringan tari dapat berasal dari tubuh manusia, alat musik, atau benda yang dimainkan. Tari bedaya dan tari jaran kepang merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari jaran kepang termasuk tari rakyat, sedangkan tari bedayan termasuk tari klasik. Pola lantai tari jaran kepang adalah horizontal dan tidak memiliki makna. Sedangkan pola lantai bedayan bermakna rakit jalur atau berjajar, menggambarkan jasmani manusia dari kepala hingga kaki. Yang terakhir, peran keluarga dalam keragaman sosial budaya. Mempelajari seni musik suatu daerah dan mempertunjukkan hasilnya di depan masyarakat. Mengikuti festival tari daerah bersama keluarga. Saling membantu mempersiapkan satu festival dalam budaya daerah. Kemudian ikut mempromosikan kebudayaan daerah setempat dan menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah setempat. Nah, Ibu, dari penjelasan tadi adalah singkatan dari atau ringkasan dari buku-buku yang kamu baca pada buku tema kita. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan seringlah membaca buku temamu. Terima kasih.